sahabat Undiksa, masih bersama saya Juniastiti dan juga Lukas dalam Bincang Undiksa. Tadi pada perbincangan kita di video yang sebelumnya kita sudah banyak sekali mengulik tentang bagaimana latar belakang dari Lukas sendiri, terus apa yang memotivasi Lukas sampai akhirnya ia memilih Undiksa sebagai tempat untuk melanjutkan studi. Dan seperti janji saya sebelumnya yang tadi ya, saya ingin tanya nih, apa sih sebenarnya yang membuat Lukas memilih prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksa? Ya, jadi sebelumnya sebenarnya saya tuh diterima di Undiksa ini ada satu fun fact ya Kak. Saya diterima di Undiksa itu adalah pendidikan matematika. Nah, tapi pada saat itu mungkin hati saya belum ada di situ. Artinya saya dulu pingin sesuatu yang kalau SMP saya tuh masih punya cita-cita menjadi seorang bupati waktu masih SMP. Gitu. Tapi semenjak makin ke atas, makin dewasa berbeda pandangannya. Ya biasalah. Saya waktu itu sempat kepikiran pengen ngambil kesehatan, tapi karena tidak diterima, kemudian memang karena hati saya sebenarnya hukum, tapi karena orang tua tidak mengizinkan, karena background orang tua dua-duanya adalah hukum dan orang pemerintahan, jadi mereka pengen anaknya pasti berbeda. Nah, tapi sampai di Undiksa saya melihat bahwa, pendidik hukum ini sebenarnya jurusan baru gitu. Kadang orang ragu untuk mengambil kalau jurusan baru kan bagaimana akreditasi dan lain sebagainya. Tapi ketika saya sampai di sini karena saya dapatnya matematika, saya pingin ambil hukum dari dulu, bahkan SMA saya pingin ambil hukum. Akhirnya saya sampai di sini ketika saya melihat ada hukum, dengan mantap saya langsung ketemu WR1 untuk mengajukan pindah. Iya, jadi saya mengajukan pindah prodi. Waktu itu saya baru pertama kali datang ke Undiksa, langsung saya ini salah satu menurut saya bentuk fast respon pada saat proses pelayanan. Saya sangat mudah untuk pindah ke jurusan hukum waktu itu. Dan karena kerinduan saya bahwa ternyata ketika masuk dalam dunia hukum, saya baru bisa menyadari bahwa hukum itu sesuatu yang tidak terlepas dari kehidupan gitu. Artinya kalau kita bawa hukum bukan berarti kita hanya bahas tentang undang-undang atau kita hanya bahas tentang seorang hakim atau jaksa gitu. Tapi hukum itu sangat luas, yang membuat saya bahkan saya bisa kemana-mana gitu. Even saya program studinya adalah ilmu hukum, tapi saya masih bisa kok mengajar gitu. Nah makanya menurut saya hukum itu aspeknya sangat luas. Nah itu yang kemudian memotivasi saya kenapa saya ingin mengambil prodi ilmu hukum secara khusus di Undiksa. Itu iya berarti panjang banget. Tadi harusnya Lukas ini kalau nggak di ilmu hukum jadi guru matematika ya. Iya betul. Tapi akhirnya batal dan memilih prodi hukum. Sebenarnya cita-cita Lukas itu apa sampai akhirnya pingin banget pokoknya harus ngambil hukum gitu ya? Kalau tadi kan saya sampaikan bahwa cita-cita saya dulu bupati. Itu masih SMP teman-teman, bukan berarti sekarang iya benar. Gitu. Tapi nggak apa-apa juga kalau pengen jadi bupati ya. Nah, ketika saya masuk di hukum, saya berada di semester 6 waktu itu, semester 4, saya mengambil konsentrasi, dulu saya ingin ngambil konsentrasi tata negara. Nah, karena saya punya mimpi adalah saya ingin menjadi seorang legal review, mengurus tentang undang-undang dan masuk dalam dunia politik. Tapi itu berubah ketika saya sudah mengambil konsentrasi hukum internasional. Karena saya mendapat lagi banyak perspektif baru yang akhirnya, ya namanya kalau kita ngomongin tentang cita-cita setiap saat bisa berubah ya Kak ya. Dan di semester 4 ketika saya pembagian konsentrasi, saya mengambil hukum internasional dan disitulah cita-cita saya ingin menjadi seorang diplomat. Nah, ketika selesai mulai studi konsentrasi hukum internasional, lewat berapa semester, berubah lagi Kak. Dan yang terakhir kali hingga saat ini, yang menjadi kerinduan besar saya adalah, saya ingin menjadi seorang tenaga pengajar, yaitu seorang dosen dalam hukum. Nah, kenapa itu menjadi cita-cita utama saya? Karena saya sadar ketika saya membahas tentang pendidikan tadi, saya sudah bilang pendidikan adalah hal yang sangat penting. Nah, oleh karena itu saya tahu bahwa salah satu kontribusi yang mudah untuk saya lakukan adalah bagaimana saya bisa menjadi seorang akademisi. Dan Papua butuh akademisi. Makanya kenapa saya ingin jadi dosen. Dan makanya Papua butuh orang kayak Lukas yang banyak pastinya gitu ya. Dan hal ini mungkin juga ada benang merahnya ya. Dari cita-cita Lukas pengen jadi dosen, akhirnya Lukas memilih untuk melanjutkan studi S2. Tadi dikasih kisi-kisi ada dua pilihan antara Korea Selatan dan juga Malaysia. Boleh diceritakan sedikit tentang program S2 yang akan Lukas lanjutkan? Jadi teman-teman saya ini, setelah saya lulus, saya mengambil tekad ketika memutuskan untuk melanjutkan studi S2 karena cita-cita saya. Saya mengejar salah satu beasiswa dalam negeri, yaitu beasiswa LPDP, secara khusus untuk jenis jalur beasiswa afirmasi.
Saya mengikuti seleksi dan puji Tuhan di bulan Agustus tahun lalu saya menjadi calon awarded atau lulus dalam proses seleksi, sehingga saat ini saya masih disebut sebagai calon awarded tetapi saya sudah fix penerima beasiswa. Nah, saat ini saya sedang mempersiapkan untuk mencari referensi 2 negara, yaitu yang pertama Korea Selatan dan yang kedua adalah Malaysia. 2 negara ini tahun ini adalah tahun persiapan saya untuk mencari letter of acceptance atau surat tanda terima. Dan ya harapan saya kalau tidak di tahun ini, awal tahun depan saya sudah bisa memulai studi seperti itu. Oke. Alasannya kenapa memilih 2 negara ini sebagai tempat tujuan Lukas melanjutkan studi apa? Yang pasti teman-teman kalau pilih Korea Selatan jangan kira karena saya suka K-pop. Oke, saya kira itu juga tadi. Mohon maaf, saya tuh orang yang sangat jauh dari K-pop. Bahkan saya tuh benci sebenarnya. Jangan bilang benci lah, tapi lebih kepada tidak tertarik untuk kurang ya. Kurang atau biasa aja. Gitu. Nah, kalau bahas tentang Korea Selatan, yang pertama saya meriset dari bagaimana perkembangan perekonomian di negara itu. Nah, kalau di Korea Selatan itu proses pendidikannya cukup kompetitif di situ. Tapi ketika orang bisa menyelesaikan dengan baik, di situ memiliki salah satu grade yang sangat diakui. Nah, kalau kita lihat kampus yang menjadi tujuan saya, misalnya SNU, Seoul National University, itu tuh menjadi peringkat 33 di dunia menurut Yes World, dan dia tuh di Asia peringkat 6 enggak. Nah, makanya itu menjadi salah satu yang buat saya cari. Nah, kalau ditanya kenapa dari Korea Selatan kemudian Malaysia gitu. Kan jauh ya teman-teman gitu. Tapi saya memilih karena background saya sebagai duta ASEAN. Nah, kalau teman-teman saya ingin bilang bahwa kita harus bisa menjadi seorang yang visioner dan oportunis. Artinya kalau beasiswanya butuh apa, kita cari hal yang sesuai. Nah, beasiswa ini butuh adanya pembuatan esai seperti itu. Iya, karena background saya duta ASEAN, saya harus bisa memanfaatkan hal tersebut gitu. Untuk apa? Biar mudah diterima. Dan saya melihat bahwa qualify untuk di negara Asia, kalau kita pilih untuk studi, 2 negara ini adalah 2 negara yang sangat baik dalam dunia pendidikan, karena masih terqualify dalam peringkat 200 besar dunia, seperti itu, Kak. Waduh, luar biasa ya alasannya ya. Tadi Juni kira juga kenapa milih Korea Selatan, siapa tahu dia mau nyari anggota girl band gitu ya. Ternyata bukan. Emang ada perhitungan lah ya. Betul. Lukas kenapa memilih Korea Selatan dan juga Malaysia. Nanti deh universitas mana sih yang akhirnya akan Lukas tuju. Lalu bagaimana sih dukungan orang tua sendiri sampai akhirnya Lukas melanjutkan studi S2. Tadi kan sempat dibilang bahwa awalnya nggak disetujui nih untuk lanjut hukum. Akhirnya sekarang lanjut hukum gimana? Setelah lanjut hukum tuh orang tua pertama bilang silakan ikut 1 tahun aja studi. Terus habis itu setelah tahun kedua kembali ke Papua untuk tes kedokteran gitu. Nah, ternyata di tahun pertama ketika saya ikut kuliah di hukum, saya sudah punya 1 prestasi. Dan ternyata waktu itu saya punya IPK yang tinggi di semester 1, bahkan 1 kelas, dan juga saya menjadi juara lomba debat di tingkat jurusan. Nah, orang tua semenjak kejadian itu mereka lebih sadar dan open-minded bahwa ternyata anak kita tidak perlu diarahkan, dia tahu kemana harus melangkah. Semenjak itulah bapak dan ibu saya, terutama secara personal, mereka tidak pernah sama sekali namanya tidak mendukung apa yang menjadi cita-cita saya. Justru mereka memberikan kebebasan untuk saya memilih mau kemana. Waktu saya lulus kuliah, rata-rata kita dituntut untuk kerja seperti itu. Tapi saat itu saya belum punya pekerjaan, tapi mereka terus mendukung saya karena saya bilang saya ingin lanjut studi S2. Jadi untuk support dari keluarga sangat tinggi buat saya. Oke, ini mungkin bisa salah satu cara ya untuk sahabat Undiksa yang awalnya mungkin ada pertentangan dari orang tua memilih jurusan atau prodi sesuai keinginan mereka. Buktikan dengan prestasi. Buktikan tekad bahwa kalian emang benar-benar pengen masuk jurusan atau prodi itu gitu ya. Nah, lalu dukungan dari universitas atau lembaga sendiri untuk Lukas sampai akhirnya Lukas berhasil mau dapat beasiswa S2 ini gimana? Yang pertama, halo Pak Wakil Rektor 3. Bapak terima kasih banyak dari video ini. Saya mau bilang terima kasih banyak karena saya lanjut juga salah satu rekomendasinya adalah Pak WR3 yang saya tanpa panjang lebar menjelaskan, beliau bilang siap saya kasih rekomendasi. Itu salah satu yang buat saya cukup terharu, Kak. Karena sangat didukung dan difasilitasi. Bahkan sebelum sebelumnya saya join di berbagai dunia internasional atau berbagai kompetisi itu benar-benar mereka tahu siapa yang harus mereka utus dan mereka selalu menghubungi saya seperti itu. Dukungan saya mulai dari studi S1 sampai sekarang saat ini mencari S2
tidak terlepas dari dukungan kampus melalui PAWR 3 dan juga bagian kemahasiswaan, terima kasih banyak. Kemudian yang kedua dari jurusan saya, mulai dari ketua jurusan, korprodi, sekretaris, semua dosen, mereka tidak pernah tidak mendukung. Apapun yang saya butuhkan mereka fasilitasi, dan ya dukungan-dukungan seperti ini tuh tidak pernah terbayang dalam benak saya. Apalagi saya anak Papua, siapa sih gitu. Ada banyak anak asli Bali di sini teman-teman gitu. Tapi mereka benar-benar memberikan dengan tulus. Itu yang membuat saya benar-benar pokoknya hampir speechless untuk kalau membicarakan tentang suportif sampai S2 saya saat ini untuk melanjutkan. Oke, berarti didukung penuh ya oleh seluruh jajaran pimpinan di Undiksa, seluruh sampai di bawah lah ya di prodi dan juga jurusan. Oke, mungkin terakhir sekaligus closing statement nih Lukas, yang pingin Lukas bagiin untuk sahabat Undiksa, entah itu yang ada di semester akhir mungkin yang sekarang kayak udah aduh jenuh nih ya kayaknya melanjutkan, atau mungkin bisa juga untuk para calon mahasiswa baru, karena kita sekarang akan menerima mahasiswa baru. Apa yang ingin Lukas sampaikan? Silahkan. Baik, teman-teman, yang ingin saya sampaikan seperti ini. Yang pertama adalah bahwa siapapun kita, apapun background kita, setiap orang kita diberikan kesempatan untuk memiliki mimpi. Tapi hal yang paling istimewa adalah bukan hanya memiliki mimpi, tapi juga untuk mewujudkannya. Itu adalah salah satu hal yang sangat baik, dan saya rasa semua kita diberikan kesempatan yang sama. Yang kedua, untuk teman-teman yang ada di Undiksa maupun mahasiswa yang nantinya mungkin memilih berkuliah di Undiksa, teman-teman, saya tidak bisa menjamin bahwa Undiksa itu akan memberikan kesuksesan dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya jamin adalah bahwa ketika Anda memilih kuliah di Undiksa, berarti Anda telah membawa diri ke satu tempat yang sangat suportif dan circle yang sangat baik untuk mendukung kalian menopang apapun yang menjadi mimpi kalian. Jadilah orang yang terus berusaha dan berdoa, karena mimpi tidak datang dengan hanya rebahan, tapi mimpi datang dengan usaha dan doa. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Oke, jadi jangan ragu untuk kuliah di Undiksa. Betul ya Lukas ya. Terima kasih sekali lagi ya Lukas sudah mau berbagi kisah inspiratifnya dan memotivasi sahabat-sahabat Undiksa di luar sana yang mungkin saat ini sedang merasa jenuh kuliah mungkin, atau merasa hilang arah. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kalian lakukan gitu ya. Karena mimpi seperti tadi kata Lukas tidak hanya bisa sekedar rebahan aja. Kalian bisa mewujudkan mimpi itu, tapi harus melakukan sesuatu gitu ya. Jangan lelah untuk berkarya dan berinovasi. Terima kasih sekali lagi Lukas ya. Terima kasih juga untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan perbincangan kita ya, dari perbincangan kita di awal tadi sampai di part yang kedua ini. Jangan lupa untuk sahabat Undiksa yang menyukai video ini, jangan lupa di like ya. Yang belum subscribe channel YouTube-nya Universitas Pendidikan Ganesha, di subscribe dulu, hidupin juga tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dan kisah-kisah inspiratif lainnya dari kami. Dan video ini juga bisa kalian share di sosial media biar banyak orang yang terinspirasi dan termotivasi. Jangan lupa, karena kita masih dalam situasi pandemi, protokol kesehatan untuk tetap dijaga. Saya Juniastiti pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmonis.